Ya, apalagi ini aura-aura mistisnya kerasa sekali di sini ya, karena ini katanya menyangkut histori tentang Pajajaran ya, kerajaan Pajajaran dulu ya. Ya. Oh iya, ada yang mengembus ya. Ya sobat channel, ini dari lubang ini meskipun kecil. Ini di sini dalam udah berapa orang dia masuk ke sana? Masuk ke sana? Iya, masuk ke sana. Allahu Akbar. Ini lokasi doa yang kedua ya. Oh tadi yang di atas sana, ini yang kedua di sana nih. Coba. Ini gua yang kedua itu terlalu jauh. Oh iya sempitnya. Oh, sempit ini. Oh kalau ini sama orang bisa lewat sini. Bisa lewat ke sini mah. Itu bekas tulang apa Pak ya? Iya itu yang saya kata itu nggak tahu apa itu pokoknya nggak tahu misalkan kita apa nggak tahu babi nggak tahu apa gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Ya sobat channel, jumpa lagi dengan kami di channel B2Tube. Mudah-mudahan sobat channel dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat jasmani rohani ya. Tidak kurang suatu apapun, amin. Sobat channel, kali ini histori kita akan melaksanakan ekspedisi ke Batu Lawang ya. Gua Batu Lawang Pak ya. Yang tempo hari kita tim B2Tube menyusuri Batu Lawang, Gua Batu Lawang, tapi tidak ketemu ya. Mudah-mudahan sekarang dengan ahlinya, dengan sesepuh di sini, beliau bisa mengantarkan kita ke sana. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Oke, sambil kita berbincang-bincang sama beliau bagaimana terkait Batu Lawang ya, yang sebenarnya mungkin beliau lebih paham seperti apa Batu Lawang tersebut ya. Oke. Boleh silakan. Silakan Bamu, mangga. Ada majeng kapayon gitu. Itu mah kotoran dia. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa, Pak. Ya sobat channel paham siapa sosok Bamu gitu. Ya jadi di sini ada Mbah Adun ya, ada Bamu ya, beliau paham mengetahui terkait sosok Batu Lawang. Dan kebetulan ini juga ada pemuda ini dari Desa Bunsari ya, tokoh pemuda ya, itu Bapak Kadir. Ya. Tadi ada di jalan saya tarik biar ikut ekspedisi gitu ya. Oke, Bamu, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Kami dari tim B2Tube sekali lagi mohon keridoannya, barangkali kita dari tim B2Tube mengajak Bapak ke tempat yang kita inginkan. Karena menurut informasi Bapak mungkin lebih paham terkait sejarah Batu Lawang, sedikit besarnya Pak ya. Tempo hari kita ke sini. Aduh, mohon maaf ya sobat channel. Maksudnya paham ya, masalah Batu Lawang ya, maksudnya ini, terkait historinya seperti apa gitu, barangkali sedikit besarnya mengetahui lah gitu ya. Kayaknya Pak, kayaknya nggak kena gitu kalau sama saya gitu ya. Saya kan emang di sini baru setahun lah. Gitu ya. Ya, tapi belum tahu lah. Iya. Belum tahu. Yang lebih pas siapa gitu ta? Apa? Yang lebih pas siapa ta? Ya. Gak apa-apa lah kita. Sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, jadi ya sobat channel, Bamu katanya merasa belum saatnya untuk menyampaikan ke sobat channel terkait histori Batu Lawang. Takutnya nggak kena sasaran. Ya. Oh gitu ya. Kayak nembak aja Pak. Saya cerita, ya nanti saya cerita, taunya lain dari. Oh siap. Boleh nggak apa-apa, siapa aja yang penting bisa menerangkan. Ya. Soalnya gini Pak, kemarin kita kesini, saya ulangi lagi ya. Kita sampai aprak-aprakan Jaya ya, dia ketemu Pak, ini namanya Batu Lawang. Berarti saya ya salah bawa narasumber mungkin bukan salah, beliau mungkin lupa lagi lah seperti itu Pak ya. Orang itu kan beda-beda pendapat. Iya. Ya, menurut penerawangan mereka gitu. Iya. Udah berapa orang masuk ke sana, cuman
beda-beda pendapat Beda gitu, Pak. versi, Iya, ya. beda versi ya gitu. Saya pernah tuh bawa haji dari Tebar itu ya. Ya. Kemudian dia penasaran ingin tahu, soalnya kan ramenya ke dan rame gitu. Iya. Kayaknya. Ya boleh saja. Tapi saya emang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Iya. Ya saya mau coba aja. Terus saya antar ke sana. Oke, ya. Nah, Bang, iya antar ke sana. Ya. Gitu. Ya, silakan Pak, mungkin silakan ada sedikit pesannya Sejarah histori Batu ya. Lawang, Iya. sejarah Batu Lawang ini kata orang tua dulu. Sejarah Batu Lawang dulu itu sejarah kata orang tua dulu itu sejarah Pajajaran. Pajajaran ya. Pajajaran. Jadi Pajajaran yang dari mana-mana, dari mana nggak ada yang kuat yang melawan namanya Batu Lawang ini, melawan Batu Lawang ini. Sejarah Pajajaran. Nah, maksudnya seperti apa Pak itu? Nah sepertinya gini, kalau misalkan dari sini kan kata orang tua dulu, sejarah orang tua dulu, nama Soekarno itu kan dari sini kan, yang dikatakan dari sini Batu Lawang tembusnya ke Karanghawu. Oh, ke Karanghawu. Iya, ini di sini letaknya Pajajaran dari Banten dari mana kumpulnya di sini kata orang tua. Ya, jadi dikatakan Batu Lawang itu masuk ke gua terus keluarnya di Karanghawu Dari itu. Karanghawu. Kalau ilmunya sama, Oh iya. kata orang kita gini nggak bakalan bisa, karena kan luarnya sempit, dalamnya Luas. lebar. Oh, gitu. Bisa kesasar di dalam seperti ini. Oh gitu. Di dalam Karanghawu itu yang sebelah gunung yang bawah itu ada kalobang segini. Iya, yang sebelah barat kalau nggak salah ya. Oh Itu iya. kata orang tua itu tembusnya ke sini. Tapi Bapak pernah nyoba di sana? Ya, makanya belum Pak gitu. Kemarin kan nyasar gitu. Ini Makanya kita tanya-tanya sama pemuda ini, alhamdulillah, oh adanya Pak, ada, makanya diajak ke sini. Udah ada di sini gitu. emang sebagian orang Pak ya yang pernah tunggu di sini sementara waktu gitu, kalau saya ada keperluan yang lain gitu Pak ya, jadi saudara saya di sini nggak tahu lah benar apa enggaknya itu nggak tahu saya, cuman beritanya oh di sini ada anu-anu gitu kan, saya nggak tahu. Saya selama setahun di sini belum pernah ya, belum pernah lihat apa-apa gitu. Nah, tapi yang lain itu sering gitu Pak. Maksudnya sering lihat seperti apa Ya gitu. bentuknya ya kayak orang gitu, terus suara anak-anak gitu kan, ya gitu aja. Terus Pak, kira-kira kan di Batu Lawang ini yang menjadi lebih fenomena itu seperti apa Pak? Yang menjadi lebih booming keluarnya itu? Yang menanyakan Batu Lawang ini enggak ada sosok misteri yang keluar bentuk apa, enggak ada. Nggak ada. Enggak boleh. Karena kan namanya kita Pajajaran ini, kalau seorang misalkan melihat depan, oh kena anu, dia juga takut sanksi. Iya. Nggak boleh. Yang dinamanya kan kita Pajajaran, maka segala macam itu kena kambing, kena apa itu tidak diaku sama masyarakatnya. Kalau misalnya masyarakat kita ini, kalau yang asli nggak bakal bisa. Kalau sekali bahkan Aina ngeliatin bahkan itu udah 40 tahun. Oh, gitu, 40 Pak. hari dia harus kalau kita wujud manusia misalnya gitu. Paling kalau 40 hari seperti apa maksudnya gimana? 40 hari kita dianggaplah Di alam dia di gitu. alam Oh iya dia, iya. dia itu nggak boleh di sana itu melihat manusia, nggak boleh penampakan wujud. Itu nggak boleh apabila dia itu menampakkan wujud Oh sama iya manusia. paham. Itu 40 hari dia Buat disiksa, hukumannya hukumannya alam. Ada sanksi gitu Sanksi. kan ya. Jadi sobat channel katanya kalau misalkan hal-hal yang terkait mistis ya atau gaib, jadi hukumannya bagi makhluk gaib gitu ya. Gitu ya. Kalau misalkan mereka menampakkan wujud kepada manusia itu hukumannya 40 hari 40 malam gitu ya. Oh Ya boleh. makanya ya. Yang dikatakan gua Batu Lawang istilahnya nggak ada mistis seperti begini. Ini kan saya juga kan kebun Iya. termasuk. Oh Bapak kebun di sini juga Pak ya? Ini Iya. masuk. Nggak ada. Iya. Nggak ada bahkan ciri-ciri begini. Yang namanya kan kata yang duduk di sini, Iya. kata yang nangis apa segala macam di sini itu mah lain daripada gua Batu Lawang. Lain daripada itu. Kalau Ya, Batu Lawang kalau yang itu aslinya mah enggak iya, sampai ke nggak sampai. meresahkan seperti itu Misalkan Pak ya. seperti itu, enggak. Itu mah yang lain-lain yang misalkan kita misteri seperti apa itu yang di sini. Kalau di sini nggak ada. Iya. Selama saya tuh puluhan tahun. Iya. Karena saya sini asli kan di sini. Saya pun juga di sini. Iya. Nah, jadi tiap orang berangkat ke sini ya kita bisa nggak ketemu, padahal di dekat kebun saya sampingnya nggak paling 50 meter Itu dari kebun. kayaknya. Oh Itu iya. nggak iya. jauh dari
lokasi. Iya, iya. Cuman itu doang. Terus ya yang jadi bukan aturan ya, kira-kira kalau kita mungkin berkunjung atau bertamu ke sana, kira-kira ya yang menjadi larangan itu seperti apa Pak? Yang nggak boleh dilakukan oleh kita, mungkin ada pantangan-pantangan sendiri gitu. Pantangan itu jadi begini Pak, namanya pantangan. Jangankan misalkan orang-orang gaib, kita juga kalau misalnya nggak sopan, emang seperti itu doh. Cuman seperti itu doang. Sopannya bukan kenapa kita bukan harus menghormat segala macam. Ya mungkin pamit aja seperti itu yang udah terjadi. Iya. Karena kan kita begini, kalau kita misalkan lagi duduk, orang lewat depan nggak permisi, bisa kata mungkin. Iya. Orang itu sombong. Iya. Ya manusia itu seperti begitu. Iya. Bisa kata sombong, apalagi orang-orang gaib seperti begitu. Tahu langkah dengan segala cara, mungkin tahu. Kalau kita misalkan pamit, nggak ada istilah apa-apa segala macam. Padahal kan saya udah puluhan tahun di situ. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya mungkin kita bersama tim ke sana nanti bisa dipamitin sama Abah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya makanya ngajak Abah itu seperti itu Pak. Jadi jangan sampai kita ya kebablasan gitu ya, karena yang namanya orang yang nggak paham kan susah gitu Pak ya. Nah, makanya kita mengajak sesepuh gitu di sini gitu biar mangkat selamat, pulang juga selamat gitu Pak ya. Amin. Terus, ini Pak terkait batu lawang ini apakah sering dipakai untuk ziarah atau misalkan ritual yang lainnya atau enggak Pak gitu kira-kira? Kalau misalkan jadi kan sekarang begini Pak. Kalau zaman sekarang enggak ada kuburan, enggak ada apa dibikin Kuburan. Dia datang apa sampai ke batu. Kalau itu enggak ada apa-apa. Kalau di sini namanya kita batu lawang. Namanya batu lawang, yang kedua batu gendang, ketiga batu gong, keempat pangapungan, yang di atas yang di bawah. Nah kemarin juga Pak kita kan tujuannya ketiga itu ya, batu lawang, batu gendang sama pangapungan batu kasur. Ya ketemu yang dua batu kasur sama batu lawang itu. Mudah-mudahan sekarang ketemu ya. Batu gendang di bawah ada ketemu ada. Batu gendang. Ada. Nah, batu gong di atas. Batu kasur pengapungan ada kuburan sana. Oh gitu. Itu ada, sekarang ada kuburannya. Oh gitu. Ada kuburannya ya. Ada. Itu makam siapa Pak itu? Itu yang katanya. Iya. Yang nanakan yang lemah dulu di situ pengapungan. Oh ya mungkin gini aja Pak, kita untuk sekarang historinya ke Batu Lawang ada dulu Pak ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa berkunjung ke Batu Goong. Berdekatan sih itu ya sama batu pengapungan ya. Oh iya. Oh sama batu goong kalau ya, itu batu gong itu di atas jauh ya. Kalau namanya kita pengapungan ya masih dekat, tatan masih berderet di situ kebun saya. Oh iya. Ada situ ada kuburan tapi nggak ada yang jarak karena kan nggak mungkin begini, siapa sanaknya, siapa berayanya, saudaranya mungkin nggak ada, karena kita kan orang-orang sakti itu nggak mungkin. Ini kuburan siapa mau bilang nih Pak? Bapak yang lemah duhur. Oh, lemah duhur ya, lemah duhur ya. Pengapungan. Jadi pengapungan sama batu lawang itu nyatu. Terus kan Pak ya, kalau misalkan cerita mistis Pak ya, yang namanya Pajajaran kan identik dengan harimau Pak ya. Harimau ya itu. Mohon maaf ya gitu. Kira-kira pernah nggak ada yang pernah melihat gitu ada harimau di sini gitu Pak? Tapi nggak tahu juga. Kayaknya enggak ya. Belum pernah dengar lah gitu. Tapi kalau kita lagi misalkan lagi tanam kebun di sini, kalau bekas tapak-tapak ada bekas. Tapi dulu pernah Pak, zaman itu kan masih kena ayah cincin ya. Malam saya yang tidur mulai dari bangunan kayak tadi rangkai keneh sampai ke beris. Itu cuma dia ngebelakangin doang. Jadi apa? Sosok harimau itu? Iya, sosok harimau. Di saat jadi kemanya ke depan nama mandang laut dari Pasir Tangkareng gitu kan. Kita cuma lihat belakang sama ekor aja. Sampai itu kan kita juga kan takut ya takut gemetar gitu kan. Cuma pas sudah paginya kita konsultasi dengan Kim ya dulu sesepuh tokoh masyarakat dari Cimareme gitu kan, kita konsultasi. Emang dia bilangin dia mau nggak ganggu gitu kan, kalau memang istilahnya dari sama satu jalur gitu kan, satu jalur urat pasir dari Pasir Tangkareng arahnya ke sini gitu kan. Kata orang dulu gitu kan seperti itu.
Jadi tadi juga dari rekan-rekan istilahnya senior-senior saya di sini ada Mbak Mul sama Mbak Adul. Ya kita juga pernah lihat dalam berarti pernah dengar apa sejarah-sejarah waktu dulu orang tua kita dulu gitu ya, sesepuh kita dulu seperti itu. Ya mungkin kita kisahnya cuma istilahnya apa masih pada muda gitu, belum detail misalnya kronologisnya seperti apa. Cuma kita juga pernah sampai saat ini kita juga pernah dengar saat dulu mah waktu mau maghrib itu katanya kedengeran gitu kan, bahwa Batu Lawang bukanya itu sampai gelerung gitu kan, sampai Cimareme Nariwu Ganesha itu sampai kedengeran. Cuman kata-kata orang-orang istilahnya orang-orang dulu gitu kan. Kalau kita mah mungkin kayaknya belum lahir lah gitu kan. Kita sama-sama lah bertiga ini mungkin lahiran di angka 70-an lah. Apalagi ini dulu waktu sekolah kakak kelas saya mungkin kali ini barengan saya gitu. Belum ada mungkin ya. Soalnya kita lahir kalau nggak salah 74 73 lah. Kalau ini mungkin lebih muda gitu kan. Nah, kalau dari kita daerah sekitar isunya Gunung Wangun ini seperti itu. Kronologis dari awalnya kita nggak tahu persis gitu, cuma dengar dari orang tua terdahulu gitu kan. Makanya sampai kita juga bertanya kemarin bertiga, siapa sih juru kunci? Kita juga nggak tahu, soalnya kita di sini nggak ada juru kuncinya. Gitu, Pak, ya. Kan seperti kan cuma kita paham juga historinya. Paham historinya seperti ini, dengar juga dari sejarah-sejarah orang tua kami terdahulu seperti itu. Oke, siap. Namanya sejarah Pak ya, sampai kapanpun karena itu milik kita ya, namanya apalagi orang kita orang sudah Pak ya. Terkait Pajajaran itu jangan sampai lepas Pak kalau bisa ya. Jadi meskipun tidak dibukukan atau barangkali mungkin ada yang membukukan Pak ya. Jadi cerita dari turun temurun harus ada itu Pak. Jadi jangan sampai kayak anak sekarang kan mungkin pada hilang ingatannya terkait Pajajaran, udah nggak ada yang ingat lah, atau mungkin tidak tahu mungkin seperti itu. Makanya dengan dibukanya seperti ini, mudah-mudahan kedepannya ada mungkin bisa dilihat oleh anak cucu kita bahwa sedikit demi sedikit terkait sejarah Pajajaran itu, bahwa pernah minimal diulas gitu Pak ya, diterangkan gitu ya. Oke, mungkin itu aja ya Sobat Channel, bincang-bincang kita dengan para kasepuhan ini ya. Selanjutnya kita beranjak ke lokasi ya, karena ini takut hujan juga ini kondisi mepet. Yang mudah-mudahan kita sekali lagi mangkat dan pulangnya kita diberikan keselamatan. Amin ya. Amin. Oke, lanjut aja kita ke lokasi ya. Oke, siap. Inilah lokasi letaknya Goa Batu Lawang ya. Gunung Wangun, Goa Batu Lawang. Gunung Wangun. Kaki Gunung Wangun. Kaki Gunung Wangun ya. Wilayah Desa Wangunsari ya. Oke, kita coba masuk ke dalam. Oke, itu sebelah sini Pak ya. Si Bapak lagi ngadap karet ya. Ya Sobat Channel, kita kali kedua ya menyusuri Batu Lawang. Mudah-mudahan sekarang ketemu ya. Ya gimana Pak? Siap. Kemana? Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Kita memasuki semak belukar ya sobat channel. Emang ini jalur biasa gitu Pak ya? Jalur biasa dilewati lewat sini Pak ya? Ini kawasan Gunung Wangun ya, Wangun Sari, Kecamatan Cisolok ya, Kabupaten Sukabumi. Ngos-ngosan nih kita nih, jangan jalan nanjak nih. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini ya sobat channel yang dikatakan Batu Lawang ya. Oh itu jelas pemandangan sini Pak nih bisa. Tapi susah jalannya Pak ya? Enggak, ini sini. Bisi aya anu agegeh di dia ya makhluk selain abdi panginten. Abdi kula nuwun punten ya. Ngawakal waktosna ya. Bisi aya nu kakoer katoker kasingkirkeun hampura ieu nya ya. Ya, coba punten ya. Oh benar. Oh iya. Dari sini terlihat jelas ya sobat channel ya. Ya ini. Itu pasir Kangkareng Pak ya? Pasir Kangkareng. Ya. Oh ya. Ya sobat channel, kita berada di puncak ke atas Batu Lawang ya. Ini ke seberang sana itu pasir Kangkareng ya, kita lihat ya. Memang sekarang situasinya terhalang oleh semak belukar ya. Selanjutnya kita lihat ke bawah, ke lokasi goanya Pak ya. Bawah ya. Itu jalan raya ya. Ini paling dari jalan raya sekitar 500 meter lah sampai sini. Kurang lebih lah. Ya. Ya gimana Pak? Ketinggiannya Batu Lawang ini kira-kira ke bawah ya? lebih ya, lebih 40 meteran. Oh iya iya iya. Ini udah asli ya, ini Batu Lawang ini. Ya. Ini kan udah percis kan lawang. Iya. Benar nih sobat channel ya, masih ke suasananya masih asri ya. Nah, ini itu yang dikata Batu yang Lawang. nyelempet itu yang kecil itu ya lawangnya ya. Masih alami ya, belum pernah serjamah ya. Cuman ya kita harus hati-hati tetap ya, karena jalannya juga curam ya. Apalagi ini aura-aura mistisnya kerasa sekali di sini ya, karena ini katanya menyangkut histori tentang Pajajaran ya, kerajaan Pajajaran dulu ya.
Coba kita lebih mendekat ke bawah ya. Ini di sini ada lubang angin di sini. Oh, ada lubang angin ya. Ventilasi angin. Angin dari mana Pak anginnya tuh kira-kira? Ya, nggak tahu dari mana. Tapi ada angin adanya, kerasa ya? Ada angin. Keluar dari dalam, coba aja. Kalau pengen tahu, langsung ke gua ke sana. Ya. Kalau di sana yang di bawah, di situ banyak tulang-tulang. Coba lihat tuh Bapak. Ya, ya. Sudah hati-hati Pak ya. Ya, siap. Ayo, silakan Pak Ilung. Nah, ini susah. Merodot dua. Belok. Otak adanya. Salah kostum kita nih kayaknya. Itu. Awas. Tuh. Jalannya curam ya Sobat Channel, tebing nih ya. Bener ya Sobat Channel, itu pembentuk lawang ya. Membentuk gerbang ya. Tebing 1, tebing 2 tuh ya. Oh iya ada lubang ya. Ya lubang ini ada angin kan sini, dingin. Bawa. Ya. Oh iya, ada yang mengembus ya. Ya Sobat Channel. Ini dari lubang ini meskipun kecil. Ini di sini dalam udah berapa orang dia masuk ke sana. Masuk ke sana? Iya, masih ke sana. Allahu Akbar. Tuh saya nggak berani ya Sobat Channelnya masuk ke dalam ya. Ini harus bener-bener. Ini kan bekas lari-larian. Ini yang gini. Oh. Ini gua ini yang. Ya, oh lawangnya tuh ini Pak ya. Ya ini Sobat Channel informasi kalau secara gaib ya. Tembusnya ke Karanghawu ya. Ya. Lubang kecil yang ini Pak ya. Ya betul yang ini. Ini kan. Ini bekas orang atau gimana Pak? Enggak ada bekas orang. Oh, enggak ada siapa yang mau. Tapi kelihatannya lecir ya Pak ya. Iya itu. Rening atau beningnya tuh Sobat Channel kayak. Ya benar ini. Ini tempat keluar masuk. Ini ada anginnya tuh. Hembus. Ke dalamnya susah ya. Jadi ini kelihatan sekali ya bekas lalu lalang yang lewat ya. Lewat ya. Ya bekas orang atau apa gitu ya. Jenis makhluk hidup lah yang lewat sini gitu ya. Hanya kalau misalkan ini tidak sering dilewati ini. Enggak lah, udah. Ya kita udah pamit. Ya, izin ya kanu gaduh kawasan ini ya. Jadi kalau misalkan tidak terawat ini pasti ditumbuhi alang-alang atau dan lain sebagainya ya. Ini kelihatannya pasti ada semak belukarnya. Bisa masuk gitu ya. Yo, kamera aja ya. Kamera aja ya. Wah, udah. Wah, benar ya. Dalam sekali ya Sobat Channelnya. Udah ya. Ya, kita ke bawah. Ya, kita ke bawah ya. Ada banyak tulang berulang Ya, ya. gitu. Wah, di bawah katanya ada ya banyak tulang-tulang berulang, kita lihat ke bawah ya. Ya, ini Sobat Channel tebing ya. Ini membentuk lawang, gerbang ya. Ini gerbang 1, ini gerbang kedua ya. Masuk ke lawang ke sini. Ya. Nah, lokasi batu lawang sesungguhnya ya. Alhamdulillah kita udah nyampe ke sini, udah ketemu ya Sobat Channel ya. Jadi PR kita yang kemarin itu udah terkabulkan sekarang ya. Terima kasih Bapak ya. Ya kita ke bawah ya. Oh tadi yang di atas sana, ini yang kedua di sana nih. Gua yang kedua. Ini gua yang kedua itu terlalu jauh. Oh, yang sempitnya. Sempit. Oh kalau ini sama orang bisa lewat sini. Bisa lewat ke sini mah. Tahu arahnya, tahu nyampe kemana. Karena kita nggak tahu, saya juga nggak berani. Sampai saat ini udah ada yang berani ke dalam masuk belum Pak? Belum, karena kan di dalam ini kan yang dikatakan gua itu kan kesana kemari. Oh iya. Di dalam Takut. Katanya pernah ada ya, tapi pernah ada yang ke dalam gitu Pak dulu Pak. Jadi dulu orang tua dulu. Jadi begini, yang bisa masuk ke dalam gua ini, Yang bisa saya punya banyak. yang himpun. Oh yang Ya, mempelajari. Ini Dia yang ada wang situ Pak harus ke sini bisa. Jadi berani dia masuk gitu Bisa ya. masuk. Karena kan kalau katanya kalau masuk dari sini itu keluar tuh dari Karanghawu. Karanghawu. Ini mah penghuni Lungalang tiap hari Pak. Hah? Yang Lungalang tiap hari ini keluar kemari tiap iya. hari. Pasti Pak ya. Kalau nggak ada penghuni, ya mungkin Nggak akan ini Pak ya, nggak akan sebening gitu Pak ya. Aja nih. Ini dihimpit oleh bebatuan ya Sobat Channel ya. tulang berulang di situ. Oh iya. Tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, di mana? Itu tulang, itu tulang. Di sini. Banyak. Ya, di kolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sobat
channel. Ada bekas tulang-tulang gitu ya. Ini nggak bisa masuk ini. Ini ada lubangnya apa buntu pak? Oh iya benar ke atas. Oh benar ada. Sempit tapi ya. Sini jalan susah nih. Oh benar ya. Kasih batu lawang ke atas ya. Ya tadi udah kita lihat. Itu bekas tulang apa pak ya? Ya itu yang saya kata itu nggak tahu apa itu, pokoknya nggak tahu misalkan kita apa, nggak tahu babi, nggak tahu apa gitu. Iya. Saya nggak tahu. Bekas-bekas tulang ya sobat channel, tapi kita nggak jelas, nggak bisa masuk ke dalam, sempit deh. Tapi bisa jadi itu tulang binatang yang terperosok dan nggak bisa keluar ya. Loh, itu numpang itu. Numpang. Lagi ya, itu yang putih-putih itu ya. Itu tulang ya yang putih-putih itu ya. Ya tulang. Ini dari dulu pak tulang di situ pak? Ada dari dulu ada. Untuk pulangnya kita bisa akses ke bawah nggak pak? Nggak usah naik lagi ke atas? Bisa. Oh iya, kita bawah aja ya. Ya sobat channel, kita turunnya ke bawah aja ya. Karena ke atas lagi kita resiko ya, curam ya jalannya ya. Ya alhamdulillah kita udah nyampe juga nih ke Batu Lawang ya. Luar biasa. Jadi itu batunya nempel ya sobat channel ya. Ya jadi itu batunya nempel ya. Jadi ya kekuasaan Tuhan juga. Jadi ini bisa merekat erat gitu ya. Ini ganjil segini, ganjilnya juga. Ini juga tuh diganjalnya gini tuh ya. Tapi tingginya 30 meter ketinggian lawangnya ini. Ya. Buah di Batu Lawang. Ya sobat channel, untungnya kita ketemu sama Abah Sarip ya. Kalau tidak ya kita ya, selamat lagi, tidak akan nemu gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita nyampe ke tujuan ya, ke lokasi Batu Lawang ya. Ini Batu Lawang. Ini lawangnya batunya Pak. Ini buah apa pak? Ini pak bisa dimakan nggak pak? Enggak. Enggak ya. Oh diracun apa sobat channel ya? Nggak bisa dipasari. Nggak tahu ini. Canar. Oh buah canar. Buah canar katanya, ini daunnya seperti ini nih, batang pohonnya ke atas ya. Masuk ke buah Batu Lawang ini mesti nganut ilmu seperti itu. Pajajaran. Ya. Jadi sobat channel, informasi dari si Abah ya yang bisa memasuki gua Batu Lawang ini hanya orang-orang tertentu ya. Mungkin zaman dulu atau zaman sekarang juga pasti ada yang menguasai atau mempelajari ilmu-ilmu terkait kerajaan Pajajaran ya. Entah itu ilmu Benar. entah itu ilmu kerajaan, ilmu mungkin perang atau ilmu bela diri dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan Pajajaran ya bisa masuk atau melalui gerbang Batu Lawang ini ya. Kalau sembarangan ya mungkin berisiko juga ya, takutnya bagaimana, karena menurut informasi dari sesepuh yang dulu, jadi ini masuknya sempit, di dalamnya luas katanya. Nyampe Ya. Karangau. Malahan gua ini sampai sekarang belum bisa ada yang membuktikan, memang masih mitos ya. Keluarnya itu di Karanghau. Dari Karanghau itu kan ada sebelah baratnya itu ada gua yang kecil ya di bawah karang pak ya. Karang. Ya di kebun kelapa itu ada gua yang kecil. Nah itu katanya tembusnya atau gerbang keluarnya dari pintu masuk Batu Lawang ini. Kalau di sini kan ada yang kebun. Iya. Iya. Kadang-kadang wujud nggak kelihatan, wujudnya cuman bekasnya doang, bekas kaki, rok-tok. Emang kepala pada besar sih. Bekas Cuma begini, Pak, ya? kelihatan ya bekas-bekas tapak-tapaknya gitu, yang kebun yang sebelah sana. Oh. Kalau di sini mah kan nggak kelihatan karena kan batu Ya. masuk itu. Cuman lulung lalang itu emang seperti itu, emang tiap malam mungkin keluar masuk, bisa dikatakan keluar masuk. Karena Sejenis mungkin jejak kaki harimau gitu pak? iya mungkin itu jejak. Iya iya. Ada. Ya. Iya iya. Tapi sampai sekarang masih misteri pak ya? Misteri, Iya iya iya. Itulah yang namanya misteri gua Batu Lawang tuh ya.
mandir kalubung teh seperti itu. Seperti yang jauhan gitu Pak ya. Yang jauhan ya, terus itu. Dah seluruh kayak itu kapan Pak? Iya. Atuh pan kita juga dulu Pak kesini nggak ketemu Pak, gitu gak nemu. Terus sembarangan masuk noh. Padahal lewat jalan lewat sini Pak. Bener Pak. Ini. Nah bener lewat ini bener. Nih. Nah ini lewat sini bener Pak. Nah dulu saya masuk lewat sini ke atas, belok ke situ udah ketemu tuh, subhanallah. Ya sobat channel, sampai di sini juga jumpa kita kali ini, petualangan kita ke Batu Lawang ya. Ketemu lagi di channel-channel kami berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, hanya ini yang bisa kita sajikannya kepada sobat channel. Mungkin ya ala kadarnya ya seperti ini ya kondisi asli situasi keadaan di Batu Lawang ya. Bersama ini Bapak Syarif, terus Abah Mu, dan juga Kang Elong ya, tokoh pemuda dari Wangunsari ya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun.